Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Pembentukan MLA apa bisa mengambil uang dari Swiss atau luar negeri yang sudah lewat 18 tahun? Ini pertanyaannya. Jadi negara Indonesia ini katanya sedang menyusun semacam undang-undang MLA dengan tujuan agar semua uang hasil korupsi yang disimpan di luar negeri atau pajak-pajak yang sifatnya perbuatan pidana tetapi disimpan di luar negeri di bank-bank Swiss atau bank-bank yang berada di luar negeri akan dapat nanti disita katanya. Hanya saja jadi semua hasil korupsi banyak yang menyimpan uangnya di bank luar negeri, terutama di bank Swiss, karena di sana aman katanya kalau menyimpan uang dibandingkan di Indonesia. Di sana sangat aman, sehingga mereka banyak menyimpan uangnya di luar negeri. Hanya saja kalau uang yang disimpan di bank tersebut, di bank Swiss tersebut atau di bank luar negeri, kalau sudah lewat batas waktu 18 tahun disimpan di sana, dia tidak bisa disita lagi. Karena perkaranya itu untuk menyita barang tersebut harus ada dulu perkaranya, perkara pidananya. Kalau nanti ada perkara pidana berdasarkan perkara itulah nanti akan diminta diambil, disita barang bukti itu dari luar negeri, dari bank-bank yang disimpan uangnya di bank Swiss atau di bank mana di luar negeri. Jadi dasarnya harus ada dulu aturan hukumnya, harus ada dulu perkaranya dibuat. Kalau tidak ada perkaranya dibuat, tidak bisa menyita begitu saja. Harus dari sudut hukum dia harus ada. Dari sudut hukum dalam arti harus dalam bentuk perkara. Apabila nanti sudah ada putusan hakim menyatakan uang di luar negeri, bisalah uang itu akan disita. Uang yang disimpan di luar negeri itu. Yang jadi masalah sekarang, kalau uang yang disimpan di luar negeri itu sudah lewat 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Kecuali kalau yang disimpan uang, semua perbuatan uang korupsi disimpan di luar negeri, atau masalah pajak, penggelapan pajak disimpan di luar negeri, belum 18 tahun, bisa dituntut. Bisa disita itu nanti, tetapi harus dibentuk dulu di surat perintah penyidikannya. Dia harus ada dulu nanti putusan pengadilannya atau bukti permulannya harus ada. Dan sehingga kalau sudah ada putusan hakim, uang tersebut nanti bisa diambil sebagai barang bukti. Akan bisa ditarik nanti ke Indonesia itu tetap melalui putusan pengadilan. Jadi saya bilang, jadi semua perkara kejahatan itu ada batas waktu penuntutannya. Tidak sama, berbeda-beda batas waktu penuntutannya, hanya dilihat dari dasar batas waktu, batas lamanya penuntutan itu batasnya. Jadi saya sampaikan, berdasarkan pasal 78 KUHP, batas waktu penuntutan semua perkara kejahatan ada 4. Ada 4. 1. Perkara percetakan atau yang ancamannya selama 3 bulan, ini batas penuntutannya adalah 1 tahun. Kedua, ancaman pidananya di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 6 tahun. Sedangkan ancaman pidananya di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 18 tahun. Adalah 12 tahun. Sedangkan ancaman pidana hukuman mati seumur hidup, ini batas waktu penuntutannya adalah 18 tahun. Jadi kalau uang yang disimpan di luar negeri tersebut merupakan hasil dari perbuatan korupsi, makanya kalau sudah lewat batas waktu 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Itu sudah berdasarkan pasal 78 KUHP sebagai asas hukum pidana ini. Dan juga demikian, kalau batas waktu penuntutannya, kalau ancaman pidananya di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 12 tahun. Seperti kasus Novel Baswedan, sudah dilimpahkan di pengadilan setelah dipelajari, rupanya sudah lewat 12 tahun, maka perkaranya dikembalikan ke kejaksaan, tidak jadi dituntut.
Sampai sekarang tidak ada lagi masalahnya dan posisinya sudah sama dengan orang biasa, tidak ada melakukan tidak bersalah lagi. Ya ini di sini pentingnya batas-batas waktu penuntutan itu. Jika kalau sudah lewat batas waktu penuntutan ini, tidak bisa dipidana lagi. Karena disinilah pentingnya aparat penegak hukum jangan memperkan perkara. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, langsung tangan selesaikan perkaranya secepat mungkin. Jangan nanti orang itu sempat melarikan diri. Jangan kalau orang itu nanti melarikan diri karena tidak ditahan polisi, berarti kekurangan itu di pihak penyidik. Jangan kita menyalahkan yang lari itu. Karena yang namanya penjahat senangnya tentu ingin bebas dia kan. Makanya di sini aparat penegak hukum saran saya, kalau ada penegak hukum menangani perkara, terutama perkara berat, yaitu perkara korupsi, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, jangan lagi supaya ditahan. Jangan diberikan tahanan luar dan sebagainya. Langsung ditahan, disidangkan, selesaikan perkaranya sampai ke pengadilan. Kalau sudah putus nanti akan dilaksanakan sesuai putusan hakim tersebut. Karena kalau sempat dia melarikan diri karena tidak ditahan, ya bisa sampai lebih 18 tahun. Berarti tidak bisa dituntut lagi. Jadi ini berarti kesalahan daripada penyidiknya. Apakah dia di kepolisian atau di kejaksaan atau di KPK. Nah, itu kesalahannya aparat penyidik ini. Kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka tidak dilakukan penahanan? Kemudian disidangkan. Jadi untuk mengatasi pelarian-pelarian demikian, setiap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus segera ditahan. Segera ditahan dan disidangkan perkaranya itu. Jangan sempat dia melarikan diri dan menyimpan uangnya itu di luar negeri, di bank-bank luar negeri, sehingga nanti tidak bisa disita uangnya itu. Apalagi sudah lewat batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Karena untuk menyita barang itu harus ada perkaranya dulu. Setelah di perkaranya ada putusan hakim, berdasarkan putusan hakim itu nanti dapat menyita barangnya itu keluar ke bank-bank yang disimpan uangnya di luar negeri. Sekian dan terima kasih.